Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setiap saat dan malahan setiap detik kehidupan yang kita lalui di dunia ini tidak akan pernah terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya kita menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mungkin menghitungnya. Tiada lain bagi kita adalah mensyukuri nikmat itu, agar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bertambah, dan agar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita terjaga. Karena kufur nikmat, mengingkari nikmat, akan menyebabkan nikmat kita itu hilang dan berkurang. Salat beriring salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana beliau telah meninggalkan kita ala mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik. Kita ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas lembaran yang putih, malamnya bagaikan siang, betul-betul jelas. Agama ini ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul jelas, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang samar-samar. Semua ajaran ini telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita berencana dengan keluarga untuk berrekreasi ke satu tempat, apa yang akan kita lakukan? Tentu kita lakukan adalah persiapan. Apa bentuk persiapan yang kita lakukan? Bentuk persiapan yang kita lakukan adalah pertama, mengenal tempat yang akan kita jadikan sebagai tempat rekreasi. Apakah tempatnya menyamankan atau kurang menyamankan? Apakah fasilitas umum ada di situ atau tidak? Pengetahuan kita ini akan membawa kita untuk lebih maksimal persiapan bekal. Berapa jauh perjalanannya? Kalau kita membawa mobil sendiri, apakah di dalam perjalanan itu SPBU ada, orang menjual minyak ada, atau kita harus mempersiapkan bahan bakar yang ekstra? Kalau seandainya kita kehabisan bahan bakar, kita sudah memiliki persediaan yang cukup. Ini dalam kehidupan kita di dunia. Kita harus mengerti apa yang akan kita lalui di dalam perjalanan kita,
sehingga menjadikan kita lebih maksimal untuk persiapan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita mengenal tentang perjalanan yang akan kita lalui di akhirat? Mulai dari setelah kematian di alam barzakh, kemudian kondisi padang mahsyar yang insya Allah akan kita pelajari besok, kemudian tentang hisab, mizan, termasuk tentang sirat. Sudahkah kita berilmu untuk itu, agar kita bisa mempersiapkan diri kita untuk melaluinya? Karena setiap manusia akan melalui proses yang kita sebutkan tadi. Pada saat itu ilmu tidak bermanfaat, jabatan tidak bermanfaat, kekayaan tidak bermanfaat. Yang akan bermanfaat pada saat itu adalah amalan kita. Kapan kita beramal? Kita beramal di dunia. Itulah bekal kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Al-yaum amalun wala hisab, wa gadan hisabun wala amal. Saat ini adalah amal, tidak ada hisab. Tapi esok adalah hisab, tidak ada amal. Di antara yang perlu kita ketahui, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah sirat. Apa itu sirat? Bagaimana kondisi manusia di dalam mengarungi sirat tersebut? Jembatan yang indah yang ada di Batam ini dan tinggi, kalau kita berjalan di tepi jembatan itu, bagaimana perasaan kita? Khawatir atau biasa-biasa saja? Apakah ada rasa kekhawatiran kita tercemplung di dalam laut? Kalau seandainya kita disuruh berjalan di jembatan, di tepi, di luar dari pagarnya, ditutup mata kita, mampukah kita berjalan? Pasti tidak mampu. Kalau jatuh, ya paling-paling jatuh dalam air. Bagaimana kalau seandainya jembatan yang kita lalui itu, kata Rasulullah SAW, dia lebih halus dari rambut. Apa itu sirat? Sirat secara syarak adalah jisrun adaqu minas sya'ar. Dia adalah titian, jembatan yang lebih halus dari rambut. Wa haddu minas saif, dan dia lebih tajam dari pedang. Sebagaimana perkataan Abu Sa'id Al-Khudri di dalam Sahih Muslim, as-sirat jisrun adaqu minas sya'ar wa ahaddu minas saif yadribuhu Allahu jalla wa ala ala dhahri jahannam liyamurra alaihi al-mu'minun ila jannatin na'im wal musyrikun ila jahannam wa bi'sal masir. Fahuwa qantarah bainal jannati wan nar. Sirat itu adalah jembatan yang lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang,
yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas punggung api neraka untuk dilalui oleh orang-orang mukmin menuju dalam surga, dan orang musyrikin untuk masuk ke dalam api neraka. Wa bi'sal masir, dan itu adalah sejelek-jelek tempat untuk kembali. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana karakter atau sifat dari sirat itu? Sifatnya, dia terbentang di atas perut api neraka untuk menuju surga. Halusnya lebih halus dari rambut, tajamnya lebih tajam dari pedang. Di tepi-tepinya terdapat pengait yang siap untuk mengait mangsanya untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Besi yang tergantung yang siap untuk mengait mangsa-mangsanya agar masuk ke dalam, atau didorong agar dia masuk ke dalam api neraka. Jembatan itu licin sehingga seorang tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa berdiri dengan baik, bagaikan seorang berjalan di atas tanah liat yang berair, licin. Tidak bisa mengokohkan kaki kita untuk berdiri dengan baik. Bagaimana kalau dengan berjalan? Kondisinya gelap gulita. Di bawahnya api neraka. Karena saking tebalnya api neraka, yang mana ada Rasulullah SAW mengatakan dalam Sahih Muslim bahwa seluruh api di dunia ini adalah 1/70 dari api neraka. Gelap, sehingga seorang yang melalui jembatan itu dalam kondisi gelap gulita. Bagaimana kalau seandainya kita berjalan di pematangan sawah, yang pematang sawah itu adalah kecil, licin, dalam gelap gulita pada malam hari, yang kita belum mengetahui bagaimana pematang sawah tersebut. Tentu akan menyulitkan bagi kita, dan kita tidak akan berani untuk melewati pematang itu karena khawatir jatuh ke dalam sawah. Sawah yang dangkal, tapi kita khawatir. Bagaimana dengan api neraka yang dalamnya, kata Rasulullah SAW, 70 tahun perjalanan. Masing-masing kita pada saat melalui jembatan itu memikul akan dosa-dosanya di atas punggungnya. Maka masing-masing yang melewati jembatan tersebut sangat dipengaruhi oleh dosa yang dipikulnya. Jika dosanya banyak, akan memberatkan badannya dan akan memperlambat jalannya di dalam meniti jembatan. Semakin sedikit dosanya, sedikit bebannya, dan semakin ringan badannya, semakin cepat dia dalam menuju atau meniti jembatan tersebut. Wahai kita yang memiliki dosa, apakah dosa yang kita lakukan di dunia ini akan kita pelihara agar kita bisa memikulnya nanti di atas sirat? Wahai kita yang kurang memperhatikan hak-hak orang lain,
Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mengambil tanah orang satu shibir, satu jengkal yang bukan haknya, maka nanti dipikulkan kepadanya 7 lapis bumi. Bagaimana? Mau merasakan? Coba pikul 1 karung dari tanah. Kita sudah berat. 1 karung tanah. Berapalah isinya? Tapi itu amat berat. Bagaimana 1 jengkal yang dibawa ke bawahnya 7 lapis bumi? Berapa kira-kira volumenya? Bagaimana kalau seandainya kita mengambil harta orang, tanah orang 1 meter? Bagaimana 100 meter? Bagaimana 1 hektar? Bagaimana dengan hektar-hektar yang banyak? Berapa dosa yang akan kita pikul nantinya? Masing-masing kita melalui jembatan itu dalam kondisi memikul dosa-dosanya. Di samping itu, kita juga dipengaruhi oleh suara teriakan orang-orang yang terjerumus dan masuk ke dalam api neraka. Suara gemuruh dari api neraka juga kita dengar. Itulah kondisi atau sifat karakter dari jembatan yang akan dilalui oleh manusia atau juga dilalui oleh orang-orang mukmin. Kalau begitu kaum muslimin dan muslimat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu jembatan. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita dengan amal-amal yang akan memudahkan bagi kita untuk meniti jembatan tersebut? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 71 dan 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan tidak ada seorang pun darimu malaikat mendatangi api neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Thumma nunajjil ladina ittaqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan kami membiarkan orang-orang yang zalim di dalam api neraka dalam keadaan berlutut. Ulama mengatakan maksud dari tidak ada seorang pun dari kamu kecuali mendatangi api neraka, pendapat yang terkuat itu bahwa semua kita melalui jembatan tersebut. Dan jembatan itu di atas perut api neraka. Berarti siapa yang melaluinya, dia melalui api neraka. Orang yang bertakwa selamat, tidak jadi masuk ke dalam api neraka. Siapa yang zalim, dialah yang ditinggalkan masuk dalam api neraka. Ini ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa meniti jembatan tersebut suatu hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Siapa orang yang pertama menyeberangi jembatan ini? Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa yadrabu as-siratu baina adh-dhahranayn jahannam fa akunu awwala man yajuzu min ar-rusuli bi ummatihi wala yatakallamu yawma idzin ahadun illa ar-rusul wa kalamur rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lalu dibentangkan sirat titian di atas punggung api neraka, maka aku adalah orang yang pertama melewati jembatan tersebut dari para rasul dan umatnya. Jadi Nabi yang pertama melewati, kemudian umat yang pertama adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang berbicara pada saat itu kecuali para rasul. Pembicaraan rasul itu pada saat tersebut hanya ungkapannya Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Setiap para rasul berharap umatnya selamat dari cobaan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat orang meniti jembatan ini, dia tidak akan pernah memikir yang lain kecuali hanya dirinya sendiri. Pada saat itu dia akan lupa dari anaknya, dari orang tuanya, dari saudaranya, dari temannya. Karena pada saat itu dia akan memikirkan diri sendiri. Bagaimana dia bisa selamat dari api neraka untuk menuju surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kondisi orang pada saat itu? Orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka dihalau semuanya masuk ke dalam api neraka. Tinggallah orang-orang mukmin, termasuk orang-orang munafikin. Kenapa tinggal orang munafikin? Karena di dunia mereka tergolong kepada orang muslim, orang mukmin, karena perbuatan mereka mirip, tapi hakikat jati diri mereka berbeda. Orang-orang mukmin akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murni taubat. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan Rabbana atmim lana nurana,
Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa orang-orang mukmin mereka akan memiliki cahaya nanti. Dalam surah Al-Hadid ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nurum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim." Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka, dan dikatakan kepada mereka, busyrakumul yaum, pada hari ini ada berita menggembirakan untukmu. Apa itu? Jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, di mana kalian kekal di dalamnya, wa dzalika huwal fawzul azim, itu adalah keberuntungan yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aina yakunun nasu hina tubaddalul ardu ghairal ard was samawat wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, di manakah manusia ketika bumi sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan bumi yang seperti ini lagi, dan langit-langit sudah diganti, wa barazu lillahi al-wahidil qahhar, semua mereka itu menghadap kepada Allah yang maha kuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, hum fi dhalamati dunal jisr. Wahai Aisyah, mereka berada di dalam tempat yang gelap sebelum atau mendekati kepada titian. Di dalam lafaz yang lain dalam Imam Muslim, hum ala sirat, mereka di atas sirat. Imam Ahmad di dalam musnadnya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faminhum man yakunu nuru kal jabal. Nanti orang-orang mukmin diberikan kepadanya cahaya pada saat memang mereka membutuhkan cahaya karena kegelapan. Di antara mereka ada yang mendapatkan cahaya seperti gunung. Wa minhum may yakunu nuru kan nakhlah. Di antara mereka ada cahayanya seperti pohon korma. Wa minhum may yakunu nuru karrajul qaim. Di antara mereka ada yang cahayanya seperti orang yang berdiri. Wa minhum may yakunu nuru ala ibhamihi. Di antara mereka ada yang cahayanya seperti jempol kakinya. Yattaqidu marratan wa yantafi'u marratan ukhra. Terkadang hidup, terkadang mati.
wa hadza aqalluhum nura. Dan ini adalah kondisi cahaya yang paling minim nanti di antara orang yang melalui. Wa minhum man tahutuhu adh-dhalamah min kulli nahiyah. Di antara mereka ada yang dikelilingi oleh kegelapan yang dia sama sekali tidak memiliki cahaya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang munafikin? Orang munafikin sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid, setelah menjelaskan tentang cahaya orang-orang mukmin pada ayat 13 dan 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang munafikin. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu, ketika atau hari di mana orang-orang munafikin laki-laki dan munafikin perempuan mengatakan kepada orang-orang yang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggulah kami ingin mengambil sebagian dari cahayamu. Bagaimana ketika kita berjalan pada malam yang gelap, kita tidak memiliki cahaya, kita harus menyeberangi jalan atau meniti jalan atau berjalan pada malam yang gelap tersebut. Pasti kita akan mengatakan kepada orang yang memiliki cahaya, tunggu saya ingin mendapatkan dari bekas cahaya-cahaya Anda, sisa-sisa cahaya Anda. Pada saat itu orang-orang munafikin mengatakan perkataan kepada orang mukmin, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggu kami ingin mengambil sebagian dari cahayamu. Minimal berdiri di belakangnya, dia akan bisa melihat cahaya di depannya sehingga dia bisa berjalan. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Lalu dikatakan kepada mereka, dan ini perkataan ini dalam rangka, dalam bentuk khida', penipuan terhadap orang munafikin, karena dahulu mereka menipu orang-orang mukmin. Menipu dengan bagaimana? Di dunia mereka menampakkan dia seorang mukmin, seorang muslim, tapi mereka menyembunyikan kekafiran. Di dalam hatinya dia sembunyikan kekafiran. Lalu dikatakan kepada mereka, irji'u, kembalilah kamu, wara'akum, belakang, faltamisu nura, carilah cahaya di belakang. Pergilah kembali ke belakang, cari cahaya di belakang. Dari mana dia akan mendapatkan cahaya? Cahaya pada saat itu adalah bagian dari amalan yang pernah kita lakukan di dunia dahulu. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelah bagian dalamnya terdapat rahmat dan sebelah luarnya terdapat di situ siksaan. Lalu apa kata orang-orang munafikin? Yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafikin kembali memanggil orang-orang beriman dengan mengatakan, alam nakum ma'akum, bukankah kami dahulu bersama kalian? Bukankah kami dahulu sama-sama sholat berjamaah, sama-sama hadir sholat Jumat, sama-sama merayakan Id, sama-sama berkumpul, sama-sama duduk, ikut juga berjihad, tapi mereka adalah orang-orang munafikin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qalu bala. Mereka mengatakan, betul, Anda atau kalian dahulu bersama kami dalam salat,
dalam berpuasa, tapi keimanan tidak ada pada diri kalian. Walakinnakum, akan tetapi kalian, fatantum anfusakum, kalian telah mencelakakan diri kalian. Watarabbastum, dan kalian sudah menunggu-nunggu kehancuran kami. Kapan kesempatan ada bagi dia, dia akan menggulung kita. Itulah tipe dari orang-orang munafikin. Wartabtum, dan kalian ragu-ragu dengan kebenaran yang disampaikan. Al-Quran dan Sunnah disampaikan, tapi kalian ragu. Wa gharratkumul amani, angan-angan telah menggiurkan kalian. Hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil ghurur, sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala dan kalian tertipu dengan tipuan-tipuan dalam menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang munafikin. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berusaha menghilangkan sifat nifaq dari diri kita. Nifaq terbagi kepada dua, nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Nifaq i'tiqadi, ciri-cirinya ada 6. Yang pertama, mendustai Rasul. Yang kedua, mendustai apa yang dibawa oleh Rasul. Yang ketiga, membenci Rasul. Yang keempat, membenci apa yang dibawa oleh Rasul. Jika ada orang yang membenci sunnah, membenci ajaran ini, khawatir kita pada dirinya terdapat nifaq i'tiqadi. Yang kelima, tidak senang kalau agama Rasul ini lebih menonjol. Yang keenam, gembira kalau agama Rasul ini terbelakang, dihancurkan, dikalahkan. Ini adalah 6 ciri-ciri nifaq i'tiqadi. Maka hendaklah kita membersihkan diri kita dari nifaq i'tiqadi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meniti jembatan kembali lagi melihat kepada amalannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ada di antara mereka yang melalui jembatan itu cepatnya bagaikan kilat. Ada yang mereka melalui jembatan tersebut seperti kencangnya tiupan angin. Ada seperti cepatnya lari kuda. Ada seperti orang berlari. Dan yang paling terakhir, orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang yang badannya sudah robek-robek. Dia berjalan dengan merayap agar bagaimana dia tidak jatuh dari jembatan itu ke dalam api neraka, sehingga dia selamat. Ketika dia selamat, dan malahan dia juga terkena oleh jilatan api. Ketika dia selamat, dia mengatakan dan melihat ke belakang, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku darimu, yakni dari api neraka. Itu adalah orang yang dia merayap untuk meniti jembatan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita untuk selamat
dalam meniti jembatan ini. Allah Subhanahu wa taala memiliki jembatan di dunia dan juga memiliki jembatan di akhirat. Siapa yang bisa meniti jembatan itu di dunia, maka Allah akan memudahkan baginya untuk meniti jembatannya yang di akhirat. Maka oleh karena itu, hendaklah kita konsisten berada di atas jembatan Allah yang ada di dunia, agar kita bisa meniti jembatan Allah di akhirat dengan cara yang baik. Apa itu sirat Allah Subhanahu wa taala? Di dunia, huwa tariqu Muhammadin bin Abdullah. Dia adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berpegang teguhlah dengan jalan itu, dengan titian itu, dengan agama yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Kita akan bisa meniti jembatan itu dengan baik nanti di akhirat. Tapi kalau seandainya kita ragu dengan sunnah, ragu dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita lebih mendahulukan logika kita, perasaan kita, khawatir kita di dalam meniti jembatan nanti di akhirat. Khawatir kita akan masuk ke dalam api neraka yang akan membakar diri kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ini di atas agamamu. Mari kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah, karena hidayah itu adalah mahal nilainya. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan hati kita dan memperlihatkan kepada kita yang benar itu adalah benar adanya, agar kita bisa mengikutinya. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita paparkan pada saat ini bermanfaat bagi saya sendiri, kemudian bagi kita yang mendengarnya. Mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi jembatan tersebut dengan banyak amal yang sesuai dengan sunnah. Karena amalan yang tidak sesuai dengan sunnah ibarat orang yang memberikan orderan yang tidak sesuai dengan orderannya. Ketika yang diminta, yang diberi berbeda dengan yang diminta. Dimanapun Anda melakukan tender, kalau seandainya yang diberikan, yang dimasukkan barang yang tidak sesuai dengan yang diorder, pasti perusahaan itu tidak akan menerima pemberian kita. Kalau itu di dunia, apalagi adalah amalan kita. Kita ingin mencari keridhaan Allah, kita ingin mencari kecintaan Allah, maka lakukanlah untuk mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam kita beribadah kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Muhammad Al-Hisham LCMA yang telah memberikan paparan materi pada kajian malam hari ini. Ya, insyaallah kita akan memasuki sesi kedua kita, ini sesi tanya jawab. Silakan untuk yang ingin bertanya menulis pada kertas dan mohon pertanyaan disesuaikan dengan materi saat ini dan singkat serta jelas. Lagi silakan pada antum yang ingin bertanya, silakan ditulis di dalam kertas dan silakan serahkan ke sana. Insyaallah nanti pertanyaan yang sesuai dengan materi dan jelas akan kita ajukan kepada Ustaz Fadil.
Nah, insyaallah kita bacakan pertanyaan yang pertama. Seperti yang kita ketahui bahwa surga dan neraka bertingkat-tingkat. Surga bertingkat ke atas, yang paling tinggi adalah surga Firdaus, sementara neraka bertingkat ke bawah, dan neraka yang paling dalam adalah neraka Jahannam. Seperti yang Ustaz katakan tadi bahwa sirat dibentangkan menuju surga yang di bawahnya neraka. Apakah sirat itu makin mendaki atau menanjak atau datar saja? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Karena tidak disebutkan bahwasanya sirat itu apakah dia mendatar, mendaki dan yang lain. Ya wallahu a'lam. Nah, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, di dalam hadis disebutkan bahwa ada sekelompok orang yang diminta syafaat kepada beberapa nabi hingga Nabi Muhammad SAW yang memberikan mereka syafaat. Bukankah pada waktu itu matahari secara 1 mil dan manusia tenggelam dalam keringatnya? Jadi Ustaz, siapakah mereka yang meminta syafaat itu? Syafaat yang dimaksud di situ adalah syafaatul kubra, maqam mahmudah. Syafaat di mana memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera menghisab makhluknya. Karena insyaallah besok kita akan jelaskan ya tentang padang mahsyar ini. Bahwa kalau kita ibaratkan padang mahsyar itu dengan kondisi kita sekarang ini adalah seperti orang yang berada di dalam rumah tahanan. Ditangkap, masukkan dalam rumah tahanan, tidak diproses. Tak tahu apakah dia mau dibebaskan atau tidak. Nah, supaya cepat pengadilannya, supaya tahu dia bagaimana nasibnya, ya. Nah, itu gambaran yang mendekati dengan padang mahsyar. Jadi orang karena kondisi tadi mereka datang ke Nabi Adam, kemudian setelah itu kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Nabi-nabi sebelumnya mengatakan nafsi-nafsi, ya, diriku, diriku. Terakhir mereka datang kepada Nabi SAW. Bahwasanya Nabi mengatakan ini adalah jatahku. Lalu dia sujud dan seterusnya. Pada saat itulah dikatakan dengan syafaat. Artinya maksud dengan syafaat itu adalah bukan keringanan kondisi pada saat itu, tidak. Tetapi maksud syafaat pada saat itu, dan itu khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW, agar mempercepat hisab makhluk. Ya, agar proses berikutnya itu adalah proses sidang, ya, proses penetapan dari pengadilan yang maha adil pada saat itu. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Apa saja ciri-ciri nifaq amaliyah? Ciri-ciri nifaq amaliyah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri nifaq amaliyah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ayatul munafiq thalatha. Ya. Ciri-ciri tanda-tanda nifaq ada 3. Idza haddatha kadzab, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila dia berbicara, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia mungkir. Apabila dia diamanati, dia mengkhianati. Ya. Dalam hadis yang lain lebih dari 3, malahan itu ada 4. Ya, tambahannya apabila dia ahada
dia bikin perjanjian ghadar, dia tidak menepati janji tersebut, perjanjian. Wa idza khasama fajar, apabila terjadi permusuhan dia melakukan maksiat, maksudnya dia membuat tuduhan-tuduhan. Kalau dia bermusuhan, ya, maka dia bersikap fasik pada saat itu. Yang tidak dilakukan orang dibikin katanya ini dilakukan si A, si B dan seterusnya, ya. Nah, sehingga dia melakukan fajar, dia melakukan maksiat, dia menuduh apa yang tidak dilakukan oleh musuhnya. Nah, ini adalah tanda-tanda dari orang-orang munafik, dan di sini adalah nifaq amali. Adapun nifaq i'tiqadi tadi ada yang 8 yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Nifaq i'tiqadi menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, ya, kekal di dalam api neraka, dan itulah nifaq yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin itu akan berada di dalam kerak-kerak api neraka. Ini adalah nifaq i'tiqadi. Adapun nifaq amali, ulama mengatakan dia tidak sampai menyebabkan orang yang melakukan nifaq amali itu keluar dari agama Islam, tidak menyebabkan dia kekal dalam api neraka. Dia adalah bagian dari dosa yang harus ditinggalkan. Wallahu a'lam. Nanti mau kadang-kadang dan Ustaz yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan. Selanjutnya kita pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah seseorang yang selamat sampai kotor selanjutnya akan selamat sampai surga? Iya. Apabila seorang sudah sampai kepada qantarah, dia akan sampai selamat, ya, menuju ke surga. Akan tetapi di qantarah itu ada jembatan satu lagi, di mana di situ mereka saling membersihkan diri kalau seandainya mereka pernah melakukan kesalahan kepada yang lain, namun tidak menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Akan tapi membersihkan mereka sehingga mereka masuk ke dalam surga, tidak ada lagi rasa iri, dengki, dan tidak ada lagi yang tersimpan. Semuanya hati yang suci yang masuk, ya, sehingga hati yang bersih dan hati yang suci itu yang akan masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan tanah warisan sementara kita tidak tahu persis asal usul dari warisan tersebut, tetapi kita tetap memilikinya? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas. Antara keduanya itu ada perkara yang samar-samar. Siapa yang membersihkan, siapa yang menjauhkan dirinya dari syubhat, sungguh dia telah mensucikan dirinya, kehormatannya dan agamanya. Siapa yang mengambil syubhat, maka dia terjerumus dalam dosa. Harta warisan pusaka tinggi di Minang tidak tahu siapa pemiliknya, ya, tidak jelas bagaimana kedudukannya. Oleh karena itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama Sumbar yang tinggal di Mekah dulu sehingga menjadi imam, salah seorang imam di Masjidil Haram, dia berpendapat bahwa itu adalah harta yang tidak halal. Ya, sebagian dari ulama yang lain juga menganggap itu adalah syubhat sehingga mereka tidak mau memakainya. Ya, akan tapi ini pembahasan-pembahasan yang lain lagi insyaallah taala, khusus bagi orang-orang dari perantau Minang. Saya pernah mencoba membuat seminar di Jakarta tentang pembahasan pembagian harta warisan, ya, menurut adat Minangkabau, dan ditinjau dari agama dan bagaimana solusinya. Wallahu taala a'lam. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya masih berhubungan pertanyaan sebelumnya Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika seseorang mengambil hak seseorang, misalnya mengambil rambutan, apakah seseorang itu harus mengembalikan barang tersebut atau dengan membayarnya saja? Mengambil apa? Rambutan. Mengambil rambutan. Mengambil rambutan ini dilihat, kalau dia mengambil 1 biji, 2 biji, ya, itu ada pembahasan dalam fikih bahwa orang yang mengambil buah, yang lihat waduh enak sekali buahnya, diambil makan dia seperti makan burung lah, maka itu boleh. Tapi kalau dia ambil dikarungin, enggak, ini mencuri namanya. Ya, kalau seandainya dia sampai mengambil rambutannya dikarungin, dia harus membayar. Ya, tapi kalau tidak, cuma hanya 1 biji, 2 biji, itu adalah hal yang tasamuh, ya, hal yang diberikan toleransi, dan itu tidak apa-apa, dan itu adalah pahala bagi orang yang memiliki pohon rambutan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, selanjutnya, Ustaz, besarnya cahaya seorang mukmin ditentukan amal kebajikan ataukah imannya? Besarnya cahaya orang mukmin itu berdasarkan amalan dan imannya. Iman menuntut kita harus beramal. Amal tanpa iman tidak ada artinya. Juga iman tanpa amal juga tidak berarti. Karena iman dan amal itu seiring dan sejalan. Ya, maka iman kita, semakin banyak amalan kebaikan kita, semakin kuat keimanan kita. Maka perbanyaklah amalan kita, karena banyak amal ibadah kita akan menambah keimanan kita. Karena al-iman yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Berarti semakin banyak kita mengamalkan amalan ketaatan, semakin meningkat kualitas dari iman kita. Tapi kalau seandainya yazidu wa yanqusu, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, iman itu berkurang dia dengan maksiat, semakin banyak maksiat kita, semakin menipis keimanan kita. Maka oleh karena itu cahaya itu wallahu alam adalah amalan kita, ya, juga otomatis di situ adalah keimanan kita. Wallahu a'lam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita katakan tadi, iman itu dia bertambah dengan ketaatan. Iman, al-imanu laysa bitamanni. Iman itu bukan angan-angan. Iman itu bukan dari omongan saja. Iman itu bukan kita ngumpul-ngumpul dengan kawan walaupun sama pengajian. Tapi iman itu ditambah dengan amalan. Sholat berjamaah, hendaklah kita sholat berjamaah. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dengan syariat-syariat yang telah disampaikan dan telah kita pelajari, hendaklah iman kita itu dipupuk dengan beramal. Sholat berjamaah, kata Rasulullah SAW, salatu fil jama'ati afdalu min salati fadli bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal dari salat sendirian 20 derajat. Setiap langkah yang kita langkahkan menuju ke masjid dengan kita sudah berwudu dari rumah. Ingat, berwudu dari rumah, ya. Satu langkah kita langkahkan, diangkat derajat kita. Kaki kiri kita langkahkan, dihapus dosa kita.
Maka Imam Nawawi mengatakan semakin jauh jarak dia dari rumahnya ke masjid, semakin besar pahalanya. Dan hendaklah dia berjalan menuju ke masjid. Ya, karena ini adalah da'bus salaf, kebiasaan para salaf untuk berjalan menuju ke masjid. Kemudian kalau seandainya iman kita alhamdulillah bertambah, tapi kita belum bisa membaca Al-Quran, mari kita pelajari Al-Quran. Mari kita mempelajari bagaimana cara kita membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW mengatakan, mathalul mu'minu alladhi yaqra'ul Qur'an kamathali handhalah, kamathali at-turjah rihuhu tayyib wa ta'muhu hulwun. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti at-turjah, buah di Arab, aromanya harum, rasanya manis. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathali tamrah la riha laha wa ta'muha hulu. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti korma. Bagaimana? Aromanya tidak kelihatan, tidak terbau, tapi rasanya manis. Rasa manis ini adalah keimanan. Aroma tadi bacaan Al-Qur'annya. Orang mukmin yang tidak baca Al-Quran berarti tidak ada aromanya. Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Berapa kita baca Al-Quran? Berapa huruf? Kalikan setiap huruf yang kita baca, kalikan 10. Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Kalau kita tidak membaca Al-Quran, berapa pahala yang kita tinggalkan? Ya? Nabi SAW juga mengatakan, al-mahiru fil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang lancar membaca Al-Quran, maka dia akan bergabung, dikumpulkan dengan malaikat-malaikat yang mulia. Walladzina yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun falahu ajran. Orang yang membaca tersendat-sendat dalam membacanya dan berat bagi dia untuk membaca Al-Quran itu, dia mendapatkan 2 pahala. Mana yang paling besar pahalanya? Yang sendat-sendat atau yang lancar? Yang sendat-sendat 2 pahalanya. Mana yang banyak pahalanya? Yang lancar. Dia bergabung dengan malaikat yang mulia. Ya. Akan tetapi orang yang sulit membaca, berat dia membaca, jangan bersedih. Pahala Anda dalam membaca dikalikan 2 kali lipat. Pahala dalam membaca huruf, pahala dalam usaha Anda untuk membacanya. Ya. Maka karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meyakini Al-Quran adalah kitabullah yang harus kita baca, dia adalah pedoman hidup kita. Bagaimana kita akan bisa mendapatkan pedoman dari Al-Quran kalau Al-Quran itu tidak pernah kita baca? Hendaklah kita baca. Kalau seandainya kita belum bisa membaca Al-Quran, mari kita berusaha. Ya, kita berusaha. Kalau malu kita dengan anak kita, ya, cari orang-orang yang seumur dengan kita, ya, kemudian kita belajar dengan dia, atau kita sembunyi-sembunyi, boleh, silakan, ya. Yang jelas kita berusaha untuk membaca Al-Quran
sehingga kita termasuk hamba Allah, orang mukmin yang bisa membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan, menambah dan meningkatkan amal kita. Kalau kita sudah ngaji, Bapak Ibu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita berusaha untuk mengamalkan pengajian yang telah kita dapatkan. Ya, hendaklah kita berusaha untuk mengamalkannya, berusaha kita untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan malahan setelah kita ngaji, ngumpul-ngumpul dengan kawan, banyak amalan yang tidak kita lakukan. Malas kita beramal. Dengan istri, kalau ibu bapak dengan istri mulai marah-marah dengan istri setelah mengaji, ya. Atau ibu-ibu setelah mengaji mulai marah-marah dengan suaminya, tidak melayani suami dengan baik. Ini jelas tidak ada gunanya untuk pengajian. Kita datang pengajian agar menjadikan hati kita ini tunduk, hati kita ini menjadi lembut, agar kita bisa mengamalkan amalan yang telah kita pelajari dalam pengajian kita sesuai dengan sunnah. Akhlak kita harus kita pupuk, karena Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak kita dengan tetangga, akhlak kita dengan keluarga kita, dan seterusnya. Maka hendaklah kita meningkatkan ilmu kita agar kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Muhammad Elfi Syam yang telah memberikan materi sekaligus jawaban dari pertanyaan-pertanyaan antum semua. Dan demikian adalah akhir dari sesi daurah pada malam kita kali ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi.